Halo teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan tetap semangat ya untuk UTBK-nya. Hari ini kembali lagi bersama aku Isfahan, kita akan melanjutkan salah satu topik dalam mata ujian bahasa Inggris, yaitu choosing a true or false statement ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada bagian ini kita akan membahas kesulitan apa sih yang teman-teman bisa jadi hadapi dalam menjawab soal tipe ini serta cara mencegahnya. Yuk kita belajar bersama-sama tips dan trik ya dalam menjawab soal tipe ini. Nah, sebagaimana soal pada umumnya, soal tipe pernyataan benar dan salah ini juga memberikan tantangan dan kesulitan tersendiri nih bagi para pejuang UTBK. Namun tenang, permasalahan ini pasti bisa dapat kita cegah bersama-sama ya. Jadi teman-teman waktunya masih banyak, mari kita bersama-sama mencegah nih kesalahan-kesalahan ini nanti terjadi saat teman-teman duduk di bangku ujian ya melaksanakan UTBK. Nah, beberapa kesulitan yang mungkin teman-teman akan hadapi, di antaranya yang pertama adalah paraphrasing. Paraphrasing alias pengubahan bentuk kalimat. Paraphrasing ini adalah proses pengubahan sebuah kalimat menjadi kalimat lain tanpa mengurangi, menambahkan, atau mengubah makna intinya. Ya, jadi kita ngubah kalimat gitu ya, tapi kita nggak boleh nih kurangin maknanya, nambahin, atau mengubah ya. Nah, beberapa kalimat yang nantinya muncul teman-teman pada opsi, ini tidak akan sama dengan kalimat pada teks karena sudah diparafrasa. Jadi bisa jadi ada perbedaan ya dari opsi dan teks karena sudah diparafrasa atau sudah diubah kalimatnya. Untuk mengatasi kesulitan ini, gimana ya cara mencegahnya gitu ya. Nah, teman-teman ini harus memiliki penguasaan kosakata bahasa Inggris yang luas. Alias kita biasa sebut juga perbendaharaan kata ya. Teman-teman harus sering baca, rajin baca gitu ya. Misalnya baca buku atau baca berita. Lalu teman-teman mencari kata-kata yang teman-teman tidak mengerti, lalu cari artinya dan dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Semakin banyak indera yang bekerja, biasanya akan semakin ingat ya. Jadi dicatat. Lalu nanti teman-teman akan sendirinya menghafal atau mengingat si kata tersebut. Nah, berikutnya selain paraphrasing, biasanya teman-teman juga salah strategi nih dalam mengerjakan soal tipe choosing true or false statement. Biasanya teman-teman ini ya, tekniknya adalah, oh kalau true or false statement itu cari aja kata-kata yang di opsi itu yang sama persis dengan di teks. Jadi dicari nih, persis nggak ya? Kalau nggak persis berarti salah. Nah, teman-teman kan tadi sudah tahu di awal bahwa dapat terjadi paraphrasing kalau yang buat soalnya niat nih jeli gitu ya untuk menantang teman-teman, biasanya opsinya itu diparafrase semuanya. Nah, itu yang akan membuat teman-teman salah strategi kalau teman-teman mencari kata yang sama persis dengan yang ada di dalam teks. Padahal yang seharusnya teman-teman teliti adalah kesamaan makna. Jadi jangan cari kata per kata, tapi cari kalimat pada teks yang maknanya sama dengan kalimat pada opsi gitu ya. Jadi kita untuk menentukan benar atau salahnya. Jadi bukan kesamaan kalimatnya. Sehingga nggak benar ya bahwa cara cepatnya gitu ya adalah untuk menyelesaikan soal tipe ini itu adalah dengan mencari kesamaan opsi dan kalimat. Oh berarti kalau sama persis benar gitu. Ya nggak selamanya ya opsi dan kalimatnya bisa sama persis. Yang ketiga, yaitu misinterpreting false statement. Biasanya teman-teman tuh bingung gitu, kalimat yang salah tuh apa ya? Berarti apakah kalimat yang berbeda 180 derajat? Apakah kalimat yang beda-beda dikit? Atau kalimat yang nggak disebutin dalam teks? Itu salah nggak ya, Kak? Betul ya, 3 jenis kalimat tadi itu kita sebut kalimat yang salah atau false statement. Kenapa? Karena kalau dia nggak sesuai dengan teks, kalau dia mengurangi teks, atau bahkan kalau dia nggak disebutkan dalam teks, ya itu berarti salah ya. Jadi dia contradictory atau yang simply contradict saja gitu ya, yang tidak sesuai dengan teks. Jadi nggak harus berbanding terbalik gitu ya. Kalau nggak sesuai dikit aja itu kita sudah bisa bilang false statement. Nah, setelah memahami strategi dan kesulitan yang mungkin dihadapi, mari kita coba menjawab soal di bawah ini untuk menguji bersama pemahaman kita terhadap jenis soalnya. Nah, teman-teman bisa menjeda video untuk membaca teks dan menjawab sebelum melihat pembahasan. Oke, kita lihat soal yang pertama, dia menanyakan which of the statement below is false. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Jadi antara A sampai E, mana ya yang salah? Nah, mari kita lihat apakah pernyataan tersebut agree, setuju, sesuai dengan teks, atau kontradik ya, berlawanan dengan informasi yang diberikan pada teks.
Nah, pada soal ini, kesulitan muncul karena rata-rata opsi merupakan parafrasa kalimat di dalam teks sehingga tidak langsung terlihat kesesuaiannya. Tadi kita ingat bahwa salah satu tantangan itu kan parafrasa. Nah, ini teksnya sulit nih teman-teman karena pertanyaannya sulit karena opsinya itu rata-rata diparafrasa ya, diubah bentuk kalimatnya. Nah, pada opsi A ada frasa built under a river, merupakan ungkapan lain dari subaqueous ya. Built under a river itu artinya dibangun di bawah sungai. Ini merupakan kata lain dari subaqueous. Sub itu artinya di bawah, aqueous itu sesuatu yang bersifat seperti air. Nah, karena kedua ungkapan ini memiliki arti yang sama yaitu di bawah air, sehingga kalimat pada opsi A ini benar ya. Yang ditanyakan yang salah ya, jadi kita cari yang salah. Lanjut lagi perjalanan kita melihat opsi B. Di opsi B ini ada frasa drawn people from all over. Nah, frasa ini merupakan ungkapan lain dari far and wide. Kita ingat bahwa drawn people from all over artinya menarik orang dari segala penjuru. Nah, far and wide artinya jauh dan luas. Ya, jadi menarik orang-orang dari jauh, dari luas, artinya dari seluruh wilayah kita ditarik perhatiannya ke tunnel tersebut. Nah, sekali lagi karena kedua ungkapan memiliki arti yang sama, sehingga opsi B menjadi benar. Nah, pada opsi C ini ada frasa sail. Nah, sail ini adalah ungkapan lain dari travel by sea. Karena sailing atau berlayar ya memang adalah salah satu moda transportasi laut ya atau travel by sea. Sedangkan frasa horse-drawn coaches adalah ungkapan lain dari travel by land. Horse-drawn coaches itu artinya berkendara menggunakan kuda, yaitu bahasa lain dari berkendara di jalur darat. Nah, karena dua ungkapan ini ya sama artinya sehingga opsi C juga sama benar. Kita langsung loncat ke opsi E. Nah, opsi E di sini terdapat pengungkapan makna yang tidak langsung. Kalimat became part of the London Underground Railway System berarti bahwa Thames Tunnel menjadi bagian dari sistem kereta bawah tanah di London gitu ya. Nah, hal ini menandakan bahwa Thames Tunnel tidak lagi dijadikan jalur pejalan kaki untuk menyeberangi sungai. Awalnya kan dia dijadikan jalur penyeberangan jalan kaki gitu ya, tapi kekinian Thames Tunnel ini digunakan sebagai bagian dari Underground Railway System di London. Jadi opsi E juga benar. Nah, berarti yang salah teman-teman itu adalah opsi yang D. Pada opsi D disebutkan to turn a profit as a tourist attraction. Padahal di dalam teks disebutkan bahwa tujuan pembangunan Thames Tunnel adalah untuk meningkatkan keuntungan. Betul, untuk meningkatkan keuntungan bagi kendaraan beroda lewat transportasi kargo, to transport cargo, bukan sebagai objek wisata atau tourist attraction. Jadi memang betul ya, setengah kalimat pertamanya benar, Thames Tunnel ini dibangun untuk mendatangkan profit, tapi bukan sebagai tourist attraction ya, atau objek wisata, tetapi untuk mendatangkan profit pada pemilik kendaraan beroda ya, agar mereka dapat melakukan aktivitas kargo yang akan mendatangkan keuntungan. Sehingga pernyataan yang salah terdapat pada opsi B. Oke, baiklah teman-teman. Sekian pembahasan mengenai choosing true or false statement bagian yang kedua. Tadi kita membahas mengenai tantangan-tantangan ya pada menjawab soal ini dan strategi dalam menjawabnya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.